Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya yang Tensius Garigua SPD. Pada kesempatan ini akan melakukan pra observasi atau supervisi bersama Ibu Guru Agama Katolik, Ibu Maria Gorekiwea. Selamat siang Ibu Mei. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik dan luar biasa. Terima kasih atas semangatnya. Ya, sesuai dengan perencanaan kita bahwa hari ini kita akan melakukan wawancara kegiatan pra observasi. Adapun tujuan kegiatan ini adalah sebagai ibu guru atau ibu agama Katolik nanti ketika pelaksanaan observasi kelas atau supervisi nanti, ibu sudah lebih siap dalam berbagai aspek. Dalam hal ini misalnya materi, metode yang digunakan atau strategi yang digunakan, dan yang paling inti di sini bahwa ibu lebih percaya diri ketika melakukan pembelajaran dan juga kegiatan supervisi atau observasi di kelas. Begitu gambarannya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang saya membutuhkan jawaban dari ibu terkait kegiatan ini. Langsung saja. Yang pertama, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang nanti ketika kegiatan supervisi berlangsung untuk dalam pembelajaran ini? Ya. Untuk tujuan pembelajaran nanti yang mau dicapai, yang pertama itu peserta didik mampu memahami dirinya dengan keunikan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu bersyukur dengan keunikan yang dimiliki, dan yang terakhir peserta didik mempraktekkan keunikan atau bakat yang mereka miliki tersebut. Jadi kurang lebih ada 3 tujuan yang nanti mau dicapai. Ya. Terima kasih banyak. Yang berikut, metode apa yang ibu gunakan dalam pembelajaran nanti, dan apa alasan ibu memilih metode tersebut? Ya, dalam pembelajaran nanti ada beberapa metode yang saya akan gunakan. Yang pertama itu tanya jawab, kemudian ada diskusi, presentasi, dan juga ceramah. Alasan saya memilih metode-metode tersebut karena menurut saya bahwa dengan menggunakan metode tersebut peserta didik akan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Lebih fokus ketika ada diskusi ya. Ya. Ada presentasi ya, di situ lebih aktif, ya. Siswa lebih terlihat ya. Dan juga mungkin itu yang pembelajaran bisa tercapai. Terus nomor 3 ibu, alat dan bahan atau sumber belajar apa yang disiapkan? Mungkin juga dengan alasannya seperti apa? Ya. Alat dan bahan nanti dalam proses pembelajaran yang akan saya siapkan itu kitab suci. Itu sebagai sumber utama dalam pembelajaran agama Katolik, kemudian buku sumber, kemudian modul ajar, PPT, terus video dan gambar-gambar mengenai materi pembelajaran pada saat itu. Kemudian alasan-alasan saya menyiapkan sumber-sumber belajar tersebut seperti kitab suci, karena dalam proses pembelajaran ada yang namanya pendalaman kitab suci. Iya. Salah satunya. Iya, salah satu. Ya. Alat yang disiapkan itu kitab suci tadi, alasan tadi karena ada kegiatan pendalaman. Iya. Terus nomor 4, secara garis besar kira-kira tahapan pembelajaran bisa ibu ceritakan seperti apa? Ya, dalam proses tahapan pembelajaran tentunya ada 3 tahap. Yang pertama itu pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan penutup. Yang mana dalam kegiatan pendahuluan ada beberapa kegiatan lagi, seperti di situ saya akan mengecek kehadiran siswa, kemudian melakukan doa pembukaan sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Itu kegiatan pendahuluan. Yang kedua itu pada kegiatan inti saya akan menjelaskan tentang materi, kemudian mereka akan berdiskusi, presentasi, dan kemudian yang terakhir saya akan memberikan rangkuman untuk peserta didik.
Kemudian pada kegiatan penutup di sana saya akan melakukan refleksi terhadap siswa mengenai materi yang diajarkan pada hari itu, kemudian menyampaikan materi yang pertemuan yang akan datang, dan yang terakhir doa penutup. Sangat luar biasa Ibu gambarannya, mulai dari awal sampai akhir. Nah, lanjutkan kegiatan pembelajaran nanti Ibu lakukan ketika kegiatan observasi. Oke, kita lanjut ke nomor 5 Ibu. Persiapan tertulis apa yang mungkin Ibu sudah buat? Ya, untuk persiapan tertulis yang saya siapkan itu modul ajar dan LKPD. Ya, jadi ada 2 itu ya. Ya. Terus yang berikut nomor 6, materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan pikiran dari Ibu? Ya. Dalam proses pembelajaran nanti materi yang dianggap sulit untuk siswa itu menurut saya mungkin pada materi di mana mereka harus menjelaskan atau menceritakan kembali isi kitab suci berkaitan dengan materi hari itu. Karena hal ini bisa saja terjadi karena yang pertama itu siswa takut memberikan pendapat, dan yang kedua mungkin karena siswa jarang atau bahkan tidak pernah membaca kitab suci. Ada alasan yang Ibu berikan tadi kira-kira materi sulit karena Siswa kurang membaca kitab suci. Ya. Jadi ketika ada pendalaman itu ya, terkadang juga mereka sengkan atau tidak mau memberikan pengalaman. Ya. Yang berikut Ibu nomor 7, kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan Ibu? Ya, harapan saya setelah siswa atau peserta didik mereka mendapatkan pembelajaran hari itu, mereka lebih menyadari apa yang menjadi keunikan pada diri mereka. Kemudian dengan keunikan yang mereka miliki, mereka mampu bersyukur bahwa ternyata saya bisa bermain bola, contoh saya bisa bermain bola, saya bisa bernyanyi ini karena anugerah dari Tuhan. Maka dari itu mereka terus mengembangkan bakat atau kemampuan keunikan dalam diri mereka. Harapannya mereka bisa menyadari apa yang mereka punya dalam diri, bahkan sudah ada, bagaimana mereka bisa mengembangkannya. Terus nomor 8, mungkin ada hal yang mendapat perhatian khusus pada pembelajaran kali ini. Ya, hal yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran kali ini agar pembelajarannya lebih efektif itu, yang pertama saya harus lebih memperhatikan siswa. Dalam hal ini dapat membuat siswa tertarik dan mudah memahami materi. Kemudian yang kedua itu saya lebih terlebih dahulu mengenali karakter siswa. Dengan begitu siswa lebih memahami materi, kemudian mereka mampu mengerjakan tugas, kemudian berdiskusi dengan teman. Yang berikutnya lagi, saya akan membuat pra pembelajaran itu lebih menarik, seperti menyiapkan pembelajaran dengan menggunakan video, kemudian menyiapkan gambar-gambar yang menarik, kemudian pada saat proses pembelajaran melakukan ice breaking seperti bermain game, menggerakkan badan, dan juga lain-lain. Kemudian yang berikut itu yang perlu mendapat perhatian khusus itu pembukaan pembelajaran yang baik, dengan menyapa siswa dengan penuh semangat, kemudian memberikan motivasi kepada siswa. Cukup banyak ya apa yang menjadi perhatian dari Ibu, mulai dari awal terus di pelaksana dan juga di penutup itu sendiri. Dan harapannya itu menjadi catatan Ibu dan juga kegiatan pembelajaran nanti, sehingga apa yang menjadi tujuan itu bisa terwujud. Oke, yang berikut nomor 9, kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran ini seperti apa? Sehingga saya bisa menilai nanti pas saat kegiatan observasi. Untuk kompetensi yang mau saya kembangkan dalam proses pembelajaran nanti, saya akan menyiapkan modul ajar secara baik, kemudian
memandu proses pembelajaran yang efektif, seperti pembukaan proses pembelajaran, kemudian muatan sosial emosional dalam pembelajaran, kemudian pendekatan dalam mendampingi siswa, kemudian penggunaan strategi pembelajaran dan penutupan proses pembelajaran. Kurang lebih ada 5 Ada 5 kegiatan yang nanti saya lihat atau saya nilai ketika kegiatan observasi nanti. Oke Ibu, kurang lebih seperti itu. Nanti yang berikutnya kita mau menentukan kira-kira waktu pelaksanaan observasi ya. Jadi kira-kira saya bisa melakukan observasi atau supervisi kelas nanti hari apa, mungkin jam berapa dan kelas berapa itu? Iya. Perencanaannya akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 September. Di kelas 10 TKP. Jam ke-45. Oke. Jadi nanti kita bertemu lagi di hari Selasa tanggal 10 September jam 45 di kelas 10. Oke. Jadi mungkin kegiatan diskusi kita di awal observasi ini atau pra observasi ini sudah dilakukan. Harapannya kita bisa bertemu di kegiatan supervisi atau observasi sesuai yang kita rencanakan. Ya, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya sudah bersama dengan Ibu Maria Guritiwea, guru agama Katolik. Pada kesempatan ini saya akan melakukan observasi kelas bersama beliau. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anakku. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Sudah baik dan luar biasa ya. Ibu harapkan karena ini sudah jam siang, ibu harapkan anak-anakku masih semangat. Masih semangat Masih. Oke. Selamat berjumpa kembali di pertemuan kita kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Ada berapa orang yang tidak hadir? 4 orang. Kenapa mereka 4 orang tidak hadir? Izin. Ada yang sakit? Tidak ada. Ada yang sakit. Saya izin. Oke, baik. Anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin kita dalam berdoa? Ayo, siapa yang berani? Saya. Oke, Ica, silahkan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyatakan hati dan batin kita berdoa. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan kepada kami. Ini kami akan mulai kembali pelajaran kami. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus atas kami agar apa yang dijelaskan oleh Ibu Guru dapat kami pahami dan dapat kami tuangkan saat ujian atau ulangan nanti. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Ica. Tadi hari mampu memahami diri sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasan, sehingga menerima diri dan bersyukur atas keberadaan dirinya sebagai manusia yang unik. Adapun elemen profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran kali ini antara lain berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, berpikir kritis dan juga kreatif. Oke, anak-anakku, semuanya perhatikan ke depan. Di sana ada 3 gambar. Coba kalian perhatikan baik-baik. Kira-kira gambar 1, gambar 2, dan 3 itu gambar tentang apa? Coba perhatikan dulu.
Benar mereka sedang bermain bola, tetapi dalam mereka penyandang cacat. Iya betul sekali Ica. Nah, itu adalah mereka tidak punya kaki sebelah ya. Nah, mereka hanya mempunyai sebelah kaki, tapi mereka bisa bermain bola. Gambar yang ditampilkan kalian sudah menjawab tadi. Kemudian apa yang membedakan antara gambar 1, gambar 2, dan gambar 3? Menurut kalian, gambar 1 tadi tentang apa? Tentang bunga. Ya, taman bunga berarti apa? Semuanya itu merupakan ciptaan Tuhan. Jadi gambar bunga yang begitu bagus, yang begitu indah, merupakan ciptaan Tuhan yang unik. Begitupun pada gambar 2 dan 3 tadi, gambar 2 yang mana ada anak-anak kecil, dari ada yang warna kulit putih, warna kulit hitam, keriting, rambut air, rambut yang warna hitam, rambut yang warna agak pirang. Nah, semua itu adalah ciptaan Tuhan yang unik. Begitu pula dengan gambar 3, bagaimana mereka dengan kekurangan, mereka tidak mempunyai kaki yang utuh seperti kita, mereka mampu melakukan apa yang seperti kita lakukan. Bahkan terkadang kita yang punya 2 kaki pun tidak ada yang tidak sama seperti mereka ya. Kita lanjut. Oke, yang berikut anak-anakku, kalian akan menonton sebuah video inspirasi. Video ini seorang penyanyi yang cacat dia buta. Pasti anak-anakku sudah tahu siapa dia. Sudah, iya, pasti kalian sudah tahu. Tapi ada baiknya kita menonton dulu.
Kalian hanya punya waktu 7 menit ya. Kelompok 2 sudah? Belum? Itu waktu tidak lama, waktu tidak banyak. Di depan ya.
Jelin, saya persilahkan. Apa arti manusia itu unik? Manusia unik artinya setiap manusia memiliki perbedaan masing-masing dan memiliki akal serta budi. Yang kedua, jelaskan kekasan atau keunikan menurut kitab suci. Menurut kitab suci Kejadian, kekasan keunikan adalah segala sesuatu dalam diri kita yang berbeda dengan orang lain. Yang ketiga, sikap apa yang perlu dikembangkan dalam menghadapi keterbatasan yang kamu miliki? Bersyukur, percaya diri, selalu berusaha, bertanggung jawab, dan selalu berani. Sekian dari kelompok kami membuka sesi diskusi. Sepertinya tidak ada dari teman-teman yang ingin bertanya. Sekian dari kami, terima kasih. Kembali. Kelompok satu kita tepuk salut untuk kelompok satu ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kesempatan yang kedua, Ibu berikan kesempatan untuk kelompok dua. Silakan dua orang maju. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Dari kelompok kami akan melakukan diskusi kami yang dibacakan kembali. Apa arti manusia itu unik? Tidak ada seorang manusia pun yang sama dengan lainnya. Bahkan orang yang disebut kembar identik pun memiliki beberapa hal yang berbeda. 2. Jelaskan kekhasan atau keunikan menurut kitab suci. Allah yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. 3. Sikap apa yang perlu dikembangkan dalam menghadapi keterbatasan yang kamu miliki? Tetap bersyukur, percaya diri, dan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Inilah yang sedang diskusi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok dua. Kita juga tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, anak-anakku, kalian sudah menjawab semua pertanyaan. Benar atau tidaknya kita akan melihat sama-sama materi berikutnya ya. Kita akan lanjut ke Oke. Semua jawaban kalian itu tidak ada yang salah. Manusia itu semuanya unik ya. Keunikan itu kita bisa lihat dari fisik ya. Fisik misalnya ada yang putih, ada yang kulit putih, ada yang hitam, dari segi rambut ada yang rambut krimis, itu semua merupakan keunikan, ya, keunikan yang diharapkan bisa bernyanyi, bermain bola. Ica, kamu menyatakan apa? Bermain bola basket. Apa lagi? Itu sudah ya. Itu merupakan keunikan yang kita miliki. Kemudian Yohanes Rebo, Yohan, engkau punya kemampuan atau bakat dalam dirimu itu apa? Bermain kaki. Iya, bermain bola kaki. Begitupun anak-anakku yang lain pasti punya bakat atau kemampuan. Yang merupakan bakat atau kemampuan itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Jadi dari itu kita harus bersyukur. Kita lihat tadi di video si Putri Ani, meskipun dia punya kekurangan, dia tetap bersyukur. Seperti kalian punya jawaban tadi, tetap bersyukur, tetap percaya diri, bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan yang terindah. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke tahap berikut.
Bisa. Bisa ya? Oke, semuanya berdiri. Kita semua berdiri ya. Perhatikan ibu di depan. Kita bermain bersama Yesus ya. Jika dengarkan baik-baik instruksi ibu. Jika ibu berkata, Yesus berkata, ada kata Yesus berkata, maka kalian harus melakukannya. Jika tidak ada kata Yesus berkata, maka kalian tidak usah atau tidak perlu melakukannya. Mengerti? Mengerti. Oke. Kita kasih contoh dulu ya. Kita mulai ya. Oke. Yesus berkata, pegang telinga. Turunkan. Nah, ada yang tidak konsentrasi. Jika ada kata Yesus berkata, kita lakukan. Jika tidak ada kata Yesus berkata, maka kita tidak perlu lakukan. Mengerti? Mengerti. Oke, sekali lagi. Bahaya nanti kan. Yesus berkata, pegang telinga. Yesus berkata, pegang hidung. Pegang perut. Yesus berkata, turunkan tangan. Oke, sekali lagi. Yesus berkata, angkat tangan. Turunkan. Oke, semua konsentrasi ya. Yesus berkata, duduk. Oke. Supaya kita jangan jenuh. Oke, semuanya kalau kita suci? Ada yang tidak? Kemarin kita sudah pesan. Pertemuan kita tadi lalu kita sudah pesan bahwa setiap kali ada les agama wajib bawa kitab suci. Tidak apa-apa yang lain. Hah? Nanti pertemuan kali depan ibu harapkan anak-anakku wajib bawa kitab suci ya? Bisa? Bisa. Oke, kita akan bersama-sama mendalami tes kitab suci yang diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Oke. Kalian bisa menggunakan ibu dengan kitab suci. Ibu minta satu orang bisa bantu ibu untuk membacanya. Oke, silakan. Yang lain dengarkan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi Allah. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah terang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Oke, terima kasih.
Kira-kira tanggapan kalian, pesan apa yang mau disampaikan di sana? Ayo, siapa yang berani angkat tangan, yang mau jawab angkat tangan, jangan ragu-ragu. Oke, Johan, silakan. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Beranak, menurut Johan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Yang lain? Ayo, ayo jangan malu-malu. Silakan menjawab. Ayo yang lain, silakan. Ica, silakan menjawab. Ya, silakan Ica. Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Ya, menurut Ica, Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Iya, terima kasih atas jawaban kalian. Nah, jadi di sana itu menuliskan tentang kisah penciptaan. Bagaimana pada awal mula Allah menciptakan manusia beserta bumi dan isinya. Manusia diciptakan Allah itu menurut gambar dan rupanya sendiri. Kemudian maksud Allah menciptakan manusia itu agar manusia menguasai, di sana dituliskan menguasai ikan-ikan di laut dan bumi udara. Nah, jadi Tuhan Allah punya maksud tertentu, maksud agar kita manusia menjaga alam ciptaannya. Nah, kita menjaga alam, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, baik yang di udara, burung-burung di udara, maupun kita yang tinggal di bumi, semuanya semuanya unik, semuanya sempurna di mata Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan. Selain itu, selain Tuhan menciptakan kita manusia, Ia juga memberikan kita makanan, agar kita tidak kelaparan di bumi. Ya. Itu isi dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Oke, ini sudah. Oke, sekarang kita masuk pada keunikan manusia dalam kitab suci. Tadi dalam soal kalian, soal diskusi tadi nomor 2 kalau tidak salah, itu keunikan manusia dalam kitab suci. Kita bisa lihat di sana itu dari kitab Kejadian bab 2 ayat 7. Di sana menuliskan bahwa waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja. Secara khusus, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Itu kira-kira manusia pertama itu siapa? Yang menciptakan? Manusia pertama itu Adam, Hawa belum ada. Kemudian Tuhan membentuk, setelah Tuhan membentuk dia dari tanah dan debu, Tuhan Allah menghembuskan ia nafas kehidupan lewat hidungnya. Oke, selain dari kitab Kejadian, ada juga dari kitab Mazmur bab 8 ayat 7. Allah menjadikan manusia berkuasa atas buatan Tuhan. Segala-galanya telah diletakkan di bawah kaki. Jadi Tuhan Allah menciptakan manusia supaya manusia itu berkuasa atas buatan Tuhan, berkuasa atas semua makhluk hidup yang ada di bumi. Kemudian kita kembali lagi, ada juga dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan melihat Tuhan Allah. Tidak, kita tidak akan bisa pernah melihat Tuhan Allah. Di sana dituliskan menurut gambar dan rupanya sendiri. Kita manusia itu menyerupai Allah, namun kita tidak punya kuasa dan tidak punya kekuatan
menjadi bekal, menjadi pembelajaran kalian ke depan, supaya pelajaran kali ini yang Ibu sudah sampaikan, yang anak-anak sudah dengarkan tidak sia-sia. Rangkuman ini sebagai bahan belajar kalian agar di saat ulangan, saat ujian kalian bisa buka kembali dan dibaca. Semua bawa ini catatan? Bawa? Oke, silakan catat. Sudah semua? Sudah, Ibu. Ada yang belum? Oke, silakan. Sudah ya? Oke, sudah. Ya. Sudah semua ya? Ibu harapkan kalian catat semua. Oke, semua pelajaran kita kali ini sudah berakhir ya. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita kembali refleksi pelajaran yang telah kita lalui hari ini. Oke, dalam refleksi ini Ibu bertanya kepada anak-anakku tentang materi yang sudah Ibu jelaskan, yang sudah Ibu paparkan di depan. Apakah materi kali ini menyenangkan bagi anak-anakku? Menyenangkan. Nah, kenapa menyenangkan? Karena apa, Bibi? Karena ada gambar. Ya, ada gambar. Kemudian ada video. Kemudian apakah materi kali ini anak-anakku sudah memahaminya dengan baik? Sudah. Sudah? Kalau sudah, jika ada ulangan atau ujian, Ibu harapkan kalian bisa menjawabnya. Oke, untuk Ibu perlu masukan untuk kali berikut, apakah materi pelajaran kita Ibu buat seperti ini atau buat seperti ini ya? Ada video, ada gambar supaya menarik minat belajar kalian. Bisa ya? Oke. Kita punya pelajaran hari ini sudah selesai. Kita akhiri semuanya dalam doa. Oke, siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Oke, Yanes, silakan. Kami berikan malam yang biasa ini
wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi bersama saya yang Tunsis Garibal SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Alkeo. Pada kesempatan ini akan melakukan wawancara diskusi pasca observasi bersama saya sendiri sebagai coach, terus rekan guru saya Ibu Agama Katolik sebagai guru model, beliau berperan sebagai coach, dan kegiatan diskusi ini difasilitasi langsung oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Rifkia. Oke, langsung saja. Selamat pagi Ibu Mei. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kabar hari ini baik dan sangat luar biasa. Puji Tuhan. Iya. Saya juga keadaan yang sama, keadaan baik-baik. Jadi kita senantiasa bersyukur dengan rahmat ini. Pada hari ini kita bisa bertemu lagi di kegiatan pasca observasi terkait apa yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan supervisi kemarin di kelas 10. Kalau salah. Iya. Oke, ada beberapa hal yang kita diskusikan pada kesempatan ini. Kita langsung saja. Yang pertama, dari kegiatan yang sudah kita lalui kemarin, bagaimana pendapat Ibu setelah pembelajaran itu? Ya, pendapat saya kemarin setelah kita lalu ke pembelajaran dalam kelas, saya merasa bahwa saya bersyukur bahwa ini dari proses mempersiapkan materi, kemudian proses pembelajaran di kelas bersama anak-anak yang aktif, semuanya berjalan sesuai dengan harapan. Jadi apa yang menjadi harapan Ibu di awal kita itu dan ketika melakukan itu sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Ya. Oke, yang berikut kira-kira proses pembelajaran itu sudah selesai ya dengan rencana yang sudah dilakukan atau sudah direncanakan sebelumnya. Ya, sudah sesuai. Kira-kira apa alasan atau mengapa demikian? Yang bisa memberikan gambaran. Menurut saya sudah sesuai seperti pada langkah-langkah. Kita sudah kemarin semua langkah-langkah sudah dilewati, kemudian mungkin hanya ada beberapa yang butuh perbaikan. Yang dilakukan itu ada hal yang baik dan ada yang bagus. Kira-kira yang sudah baik itu seperti apa? Mungkin Ibu bisa ceritakan. Ya, yang sudah baik tadi ya sudah saya jelaskan seperti langkah-langkah. Urutan langkah-langkah, kemudian peserta didik juga mereka aktif terutama dalam proses diskusi sampai pada tahap presentasi. Berarti bisa dikatakan metode pembelajaran atau strategi yang Ibu siapkan itu sudah bisa dilakukan dan bisa diterapkan dengan baik pada peserta didik. Terus yang berikut, kira-kira ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran yang direncanakan itu sudah tercapai atau bagaimana? Untuk pembelajaran kemarin, tujuan pembelajaran itu karena materinya tentang pribadi yang unik. Untuk tujuan pembelajarannya itu kembali kita mengajak peserta didik untuk melihat kembali dalam dirinya dengan kemampuan, keterbatasan, kekurangan atau kelebihan yang diberikan oleh Tuhan itu. Kemudian mereka dengan kelebihan dan kekurangan tersebut mereka mampu bersyukur. Jadi bisa dikatakan ketika kita melakukan proses pembelajaran sudah itu mereka sudah atau peserta didik sudah bisa mencapai tujuan kita saat Ibu harapkan. Terus mungkin selain hal yang sudah berhasil atau sudah baik, mungkin ada hal yang menjadi tantangan kesulitan yang dihadapi selama proses pembelajaran supervisi yang telah berlangsung kemarin. Untuk kesulitan, yang pertama di sini kesulitan bagi peserta didik dalam proses pembelajaran kemarin, mereka tidak bisa atau mungkin ada 1-2 orang saja yang bisa menjawab pertanyaan, terutama jawaban pertanyaan dari pertanyaan tersebut yang terdapat dalam kitab suci. Hal ini mungkin karena anak-anak di rumah mereka jarang baca kitab suci dan kurang memahami kitab suci. Kemudian saat pembelajaran, saat guru meminta untuk membawa kitab suci, tetapi mereka peserta didik tidak membawa kitab suci. Oleh sebab itu mereka
sharing ya, cenderung ke sharing dari kitab suci, belum ada kurang aktif dalam menjawab pertanyaan atau berbagi pengalaman dan sharing semua. Ya, dari kondisi ini kira-kira apa rencana ini ke depan, harapan ke depan atau tindak lanjut yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya, untuk mengatasi masalah kesulitan yang dialami peserta didik ini ke depannya mungkin saya sebagai guru agama mungkin akan lebih mempertegas kepada mereka bahwa membaca kitab suci, memahami kitab suci itu sangat penting dalam hidup. Apalagi kitab suci ini pedoman iman kita sebagai orang Katolik. Kemudian saya akan pertegaskan juga jika ada setiap kali ada les mata pelajaran agama Katolik diharapkan untuk membawa serta kitab suci. Jadi Ibu berusaha untuk menyatakan kitab suci jika ada lain terus membagikan mereka Untuk membawa kitab suci. Ya. Jadi ini juga kalau kita bisa berpikir atau bisa belajar dari pengalaman kita juga menjadi orang tua. Iya. Jadi kegiatan-kegiatan keagamaan yang begitu banyak yang mungkin bisa Ibu sertakan dengan anak-anak sehingga mungkin bisa mengatasi masalah ini. Jadi mungkin itu beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Jadi sekarang dari saya mungkin ketika saya melihat proses belajar sudah menggunakan seperti terlangsung itu. Jadi secara langsung dari area pengembangan yang kita rencanakan itu kita melihat proses pembelajaran dari awal sampai akhir itu. Saya rasa apa yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan perangkat pembelajar atau rencana yang sudah dilakukan sebelumnya itu. Jadi tahap-tahapannya sudah dilakukan dengan baik. Jadi itu hal baik yang terus ditingkatkan ke depannya. Terus ada hal yang kurang tadi mungkin keaktifan. Jadi walaupun sudah ada kegiatan sesi diskusi misalnya, tapi tidak semua siswa itu terlibat aktif. Dan mungkin kesulitan itu hal yang perlu diperbaiki untuk ke depannya. Jadi yang terakhir, kira-kira apa rencana untuk pertemuan berikutnya dari pengalaman ini ke depan langsung untuk pertemuan berikutnya mungkin minggu depan Ibu masuk KPM, kira-kira rencana secara langsung seperti apa? Untuk rencana pertemuan berikutnya mungkin saya tetap mempertahankan apa yang sudah kita alami kemarin di kelas dalam proses pembelajaran, terutama dalam mempersiapkan materi, kemudian mempersiapkan video-video pembelajaran yang di dalamnya juga ada video-video inspirasi, kemudian gambar-gambar inspirasi yang terkait dengan materi. Mungkin saya akan lebih membuat video yang lebih menarik, yang membuat siswa tidak jenuh. Jadi Ibu tetap mempertahankan apa yang sudah baik ini terus meningkatkan. Ke depan mungkin Ibu berharap apa yang menjadi pengalaman dari kondisi kemarin ini menjadi pengalaman untuk ke depan dengan lebih menyiapkan video-video yang lebih menarik. Jadi itu hal yang baik. Harapan saya bisa melakukan itu dengan baik dan kebaikan seperti itu tidak lebih siswa-siswi yang Ibu ambil. Mungkin itu saja pas diskusi bersama dengan Ibu Guru Agama Katolik sebagai coaching. Mungkin kesempatan di pengunjung ini saya meminta masukan atau tanggapan dari Ibu pengajar praktik ketika melakukan dalam kegiatan ini. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu berdua. Di sini tadi memang sudah sangat luar biasa ketika Ibu Guru menyampaikan tidak ada masalah, tapi saat di coaching akhirnya keluarlah masalah itu. Jadi ada beberapa siswa yang kurang mengikuti begitu. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya saya sepakat bahwa lebih membangkitkan anak-anak agar sama-sama aktif dengan video pembelajaran yang menarik yang mereka senangi begitu. Terima kasih banyak. Mungkin nanti bisa diteruskan berbagi praktek baik dengan guru-guru yang lain agar anak-anak mendapatkan kemerdekaan pembelajaran secara utuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak di pengajar praktik yang berperan sebagai peserta kesempatan. Oke, demikian
pembicara kegiatan pasca observasi pada kesempatan ini